Halo Besti, jumpa lagi di podcast Besti, bincang-bincang seputar statistik di Kabupaten Semarang. Kali ini bersama saya Letsi, kita akan ngobrol santai bareng tamu spesial kita, yaitu salah satu pengusaha di Kabupaten Semarang. Nah, usahanya apa? Mungkin teman-teman udah bisa lihat ya, ini ada beberapa usaha dari narasumber kita hari ini. Telah hadir bersama kami Ibu Ana Setiarini atau biasa dipanggil Ibu Rini. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, penasaran nih Bu, apa aja sih Bu ini produknya gitu? Kayaknya lucu ya ini ya. Ini ada gajah gitu ya. Terus ada juga kupu-kupu dan juga beberapa produk lainnya. Mungkin bisa jelaskan Bu, ini produk apa? Iya, ini beberapa produk kerajinan dari produk usaha saya di rumah. Di sini ada keset ya, rata-rata ini keset, dari keset yang motif biasa, kemudian juga ada keset dengan karakter. Di sini ada gajah, ada kupu, juga ada beberapa karakter lain yang masih ada, dan di sini juga ada perlengkapan rumah tangga seperti tataan panas dan juga ini alat dapur cempal, dan masih ada beberapa itu seperti celemek juga ada. Awal mulanya nih Bu, kenapa Bu Rini tertarik melakukan usaha membuat peralatan-peralatan rumah tangga seperti ini? Iya, kebetulan saat ini saya berada di Kecamatan Prengapus. Saya sebenarnya pendatang, saya dari Semarang, waktu itu masuk ke Kecamatan Prengapus itu tahun 2000, dan di sana itu ternyata untuk produk kerajinan kain perca itu orang yang mengerjakannya sangat banyak. Kenapa di sana sangat banyak? Di wilayah Kecamatan Prengapus itu dikelilingi pabrik-pabrik garmen. Dan ternyata teman-teman di sana itu memanfaatkan limbah kainnya. Nah, ini menjadi ketertarikan saya karena saya anggap ini peluang yang cukup bagus untuk bisa saya upayakan menjadi usaha sampingan di rumah. Ya, berarti dari kain perca ya Bu, berarti mengolah sisa-sisa betul. Dari tadi limbah pabrik menjadi kain perca. Sangat menarik sekali ya Besti. Jadi Ibu Rini ini bisa mengolah dari yang awalnya itu limbah gitu ya, menjadi produk-produk yang bermanfaat nih untuk kebutuhan rumah tangga seperti keset, tatakan, dan yang lainnya. Nah, selain mengurangi limbah nih Bu, berarti kan juga dalam produksinya pasti Ibu memerlukan tenaga kerja ya Bu, pasti menyerap tenaga kerja gitu Bu. Kalau sampai sekarang nih Bu, Ibu sudah dalam melaksanakan produksi ini berapa tenaga kerja yang diperlukan Bu sampai sekarang? Alhamdulillah sampai saat ini saya dibantu 15 orang pengrajin yang membuat khusus untuk produk yang pesanan yang sering saya laksanakan, dan ada beberapa juga kerjasama dengan teman-teman yang tidak khusus, maksudnya bukan rutin membuat pesanan, tapi apabila seperti ini keset motif ini memang saya kerjasama dengan pihak lain karena dari skill atau kemampuan pengrajinnya kan berbeda dengan pengrajin yang keset biasa. Ada 15 orang. 15 ya Bu, lumayan. Berarti banyak ya. Jadi menyerap sebanyak 15 tenaga kerja. Kalau untuk pemasarannya Bu, itu kemana saja Bu? Pemasaran kita bagi dari level produknya, karena di tempat saya itu ada yang level murah istilahnya, kemudian ada yang standar, juga ada yang khusus untuk motif. Jadi segmen pasarnya berbeda-beda. Kalau untuk yang produk massal atau yang biasa banyak dikerjakan oleh teman-teman di Kecamatan Prengapus, itu memang wilayah luar Jawa itu sangat besar, pesanannya itu sangat besar. Jadi kadang kita bekerja sama dengan teman-teman yang lain untuk bisa nutup pesanan yang ada. Itu khusus, itu biasanya nanti pasar saya itu di Lombok, Medan, itu yang untuk biasa. Kemudian ada yang standar, itu yang model seperti ini. Ini jadi memang produk khusus dari yang saya punya dengan standar ukuran tersendiri. Ini pasar saya di Pontianak dan Sangatta,
dan beberapa titik di Jawa Tengah. Kemudian untuk produk-produk yang khusus yang motif, itu memang segmen pasar saya khusus, itu biasa masuk ke galeri, kemudian pusat wisata, pusat oleh-oleh, dan pameran-pameran yang biasa saya ikuti di Indonesia. Oh iya, berarti dari semua produknya ada pasarnya sendiri-sendiri, Iya, teman-teman. Jadi betul. dari yang produk yang tadi biasa, kemudian yang sudah ada spesifikasinya, Iya. Ibu, kemudian juga yang motif itu Iya. sudah ada pasarnya sendiri-sendiri. Nah, ini teman-teman mungkin nanti kalau ada yang tertarik ya. Nah, ini ada keset tapi bentuknya gajah ya, Bu, iya. ya. Selain itu juga ada keset yang bentuknya kupu-kupu. Nah, ini luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Nah, kalau paling favorit atau paling banyak terjual nih, Bu, itu yang mana, Bu? Dari beberapa produk ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk segmen pasarnya kan sendiri-sendiri. Kalau yang untuk segmen yang paling murah, itu motif yang paling laris itu yang bentuk oval. Oh, yang bentuk oval. Ya, kalau untuk yang standar, itu pun yang paling best seller oval. Yang oval juga. Ya. Kemudian kalau untuk yang motif, itu yang best seller yang saya bawa ini nih, kupu-kupu sama gajah. Wah, emang yang dibawa ini yang paling favorit ya Besti semuanya. Jadi emang motif gajah sama kupu-kupu ini yang paling favorit, paling dan banyak juga peminatnya. Yang oval, sama tadi yang ya, Bu, oval. Biasa. Oke. Untuk kira-kira nih, Bu, keunggulan dari produk Ibu dibandingkan produk yang pengusaha-pengusaha lainnya itu, Bu. Kira-kira apa, Bu? Dulu saya itu hanya bikin satu produk, yaitu produk standar saya, di mana saya punya standar ukuran sendiri, kemudian untuk lompatan jahitan sebagai kekuatan dari bahan yang dijahit, kemudian juga standar lipatan, itu saya bikin sendiri. Kenapa? Karena sebelum saya bikin yang standar saya kan bersama yang produk massal ini yang levelnya paling murah itu tadi. Nah, ini saya berada di situ itu kayak rebutan pasar ya sama teman-teman kan. Walaupun mungkin hampir ada 700 pengrajin di Kecamatan Prenghapus, tapi saya seolah-olah itu kayak berjibaku teman-teman sendiri. Jadi kan lalu saya berpikir, kenapa saya nggak bikin produk sendiri? Kemudian saya cari pasar sendiri, di mana akhirnya itu saya pegang sendiri, dan alhamdulillah kemudian saya bikin web, kemudian bisa dilihat melalui online, lalu masuk beberapa orang-orang yang tertarik karena melihat mungkin produknya kok berbeda dari yang biasanya. Lalu ada penawaran, saya kirim sampel, ini benar nih Bu, nanti produk yang dikirim persis seperti ini, saya jamin, karena ini produk saya sendiri, bukan saya mengumpulkan dari pengepul-pengepul. Alhamdulillah dari tahun 2004 sampai sekarang yang Pontianak itu memang pegang untuk produk standar. Jadi saya bisa bilang keunggulannya karena memang dari lipatan yang sangat rapi, kemudian juga jahitan yang kuat, dan kita punya standar ukuran yang berbeda dengan produk massal karena kita lebih besar. Iya. Oke, Bu. Kalau kita bicara tentang ekonomi nih, Bu, pasti nggak lepas dari yang dinamakan data gitu ya, Bu, ya. Menurut Ibu, pentingnya data bagi pelaku UMKM seperti Ibu itu apa? Sangat penting karena memang selain kita itu bisa melihat kalau kita orang tidak tahu tentang apa yang kita punya. Dan kita juga tidak bisa menyampaikan produk apa, terus ini rincian-rinciannya apa. Jadi kan kalau kita nggak jelas tentang data apa yang kita miliki, kepercayaan orang kan juga pasti mungkin kurang, satu itu. Dan kalau data kita lengkap, baik dari mungkin detail produknya, harganya, juga untuk mereknya, seperti itu kan otomatis orang akan menaruh kepercayaan kepada produk kita. Berarti penting banget ya data bagi pelaku UMKM seperti Ibu Rini. Nah, dengar-dengar Ibu, selain Ibu itu sebagai pengusaha ya di Kabupaten Semarang, juga merupakan ketua UMKM Center di Kabupaten Semarang ya.
Besti semuanya. Nah, mungkin bisa diceritain nih Bu terkait UMKM Center di Kabupaten Semarang tuh apa, kayak gimana, terus kemudian kegiatannya apa saja. Oh, alhamdulillah ya, ini kebetulan memang untuk periode 2025-2028 ini saya dipercaya oleh teman-teman untuk mengampu kedua kalinya sebagai Ketua Umum di UMKM Center Kabupaten Semarang. Jadi kami adalah organisasi yang terdiri dari para pelaku usaha produktif di Kabupaten Semarang. Jadi kita berkomunitas dan kami itu mempunyai kelompok-kelompok usaha. Jadi kita kelompokkan teman-teman atau anggota-anggota yang ada di UMKM Center Kabupaten Semarang ini sesuai olahan produknya. Kita punya ada klaster kopi, kemudian juga fashion, ada klaster kerajinan, juga ada klaster kuliner. Ini kuliner itu biasanya yang untuk ready to eat-nya. Jadi siap saji seperti pengusaha catering, terus produksi snack, atau teman-teman kita yang punya kedai atau resto. Juga ada klaster kemasan basah. Kalau klaster kemasan basah ini produknya itu yang untuk penyimpanan butuh bantuan khusus melalui freezer. Nah, ini kenapa kita kelompokkan sendiri, karena ini untuk perizinan juga sedikit berbeda dengan klaster kemasan kering. Nah, kalau klaster kemasan kering itu kan produk yang mungkin dari sisi perizinan lebih mudah, cukup pakai PIRT, juga tidak perlu bantuan khusus dalam penyimpanan. Nah, itu makanya kita bedakan di situ. Juga ada klaster bahan dan jasa. Bahan dan jasa ini adalah klaster yang produk usahanya itu belum masuk ke 6 kategori sebelumnya. Jadi biasanya kayak tukang sablon, las, kemudian rias pengantin. Nah, itu masuknya ke sana. Nah, itu memang teman-teman sangat luar biasa, sangat banyak yang berada di UMKM Center Kabupaten Semarang, dan alhamdulillah kita bersama-sama di kepengurusan untuk bisa mengelola UMKM Center Kabupaten Semarang. Itu sekilas tentang apa UMKM Center tadi. Oke, jadi aktif sekali ya UMKM Center ini. Jadi ada 7 klaster ya teman-teman di UMKM Center di Kabupaten Semarang. Betul, betul. Kalau untuk kegiatannya Bu, mungkin ada kegiatan rutin atau apa gitu nggak Bu? Kalau dari kepengurusan, kita kegiatan rutinnya memang pertemuan biasa. Dan kalau untuk klaster, itu di klaster itu memang saya letakkan masing-masing ketua. Kemudian saya minta kepada ketua itu untuk membentuk tim sebagai koordinasi, karena memang banyak informasi yang masuk dari rekanan kita, karena kita juga bekerja sama selain dengan pemerintah, kita juga dengan lembaga pendidikan, kemudian perbankan. Jadi banyak rekanan-rekanan di UMKM Center. Makanya di klaster itu saya letakkan ketua supaya ada koordinasinya yang lebih mudah. Nah, kegiatan di klaster itu saya wajibkan setiap minimal 3 bulan sekali itu melaksanakan pertemuan klaster. Satu itu, dan biasanya dari kepengurusan kegiatan-kegiatan atau informasi pelatihan, pameran itu yang masuk ke kami, itu juga menjadi kegiatan-kegiatan lain dari masing-masing klaster maupun secara bersama. Jadi itu ya kegiatan-kegiatan di UMKM Center. Kalau sampai saat ini Bu, sampai sekarang gitu ya, jumlah UMKM yang sudah tergabung di UMKM Center di Kabupaten Semarang ada berapa Bu? Sampai November 2025 kemarin saya sekilas melihat data dari sekretaris, itu sudah hampir 700 lebih. 700 lebih anggota, karena memang kita selalu membuka keanggotaan baru supaya apa yang kita upayakan melalui kepengurusan dengan para rekanan kita baik dari pemerintah maupun swasta itu bisa benar-benar terserap ke anggota. Jadi sangat banyak sekali ya. Sudah sekitar 700 700-an UMKM. lebih. Iya, 700 UMKM. Berarti di seluruh klaster ya Bu ya, maksudnya tersebar di semua. 7 klaster ya, tersebar di seluruh klaster. Siap.
Nah, kalau untuk UMKM yang belum tergabung nih Bu di UMKM Center, kira-kira bagaimana caranya Bu untuk bergabung di UMKM Center? Sangat mudah, Sangat mudah ya? ya, sangat mudah sekali. Beberapa kali saya memang sering mendapat undangan baik dari Dinas Kesehatan, mungkin juga dari Dinas Perindustrian, Pariwisata, untuk bisa sharing bareng. Itu memang saya sampaikan bahwa kami dari kepengurusan memberi kemudahan bagi para pelaku usaha di Kabupaten Semarang untuk bisa bergabung di UMKM Center. Itu tinggal datang aja di sekretariat kami di Plut depan Saluka itu nggih. Nah, nanti di sana ada admin. Nah, nanti bisa mendaftar, bisa mengisi formulir dan hanya menyertakan fotokopi KTP atau sampel produk atau fotonya. Soalnya kalau yang sablon kan nggak mungkin saya minta apa hasilnya kan gitu, bisa lihat fotonya atau mungkin kegiatan usahanya. Itu tinggal ke sana, nanti dari data yang masuk akan kita alurkan ke sekretaris. Nanti kita cek, ini nanti cocoknya masuk di kelompok-kelompok usaha yang mana. Begitu nanti dari data itu masuk ke grup, nah itu berarti secara otomatis pelaku usaha tersebut sudah menjadi anggota UMKM Center. Sangat mudah sekali. Sangat mudah, ya. Sangat mudah sekali Bu. Kalau kemarin tuh kan saya pernah ke Plut ya Bu ya. Itu kan di atas tuh kayaknya kayak ada batik-batik. Terus di bawah itu kayak ada minimarket, itu juga termasuk UMKM Center. Jadi memang di Plut itu ada yang namanya Pusat Batik dan Oleh-oleh Khas Kabupaten Semarang. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu kami dari UMKM Center mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk diberi anggaran untuk mengelola pusat oleh-oleh tersebut. Dan produk yang ada di sana itu 100% produk anggota. Jadi kita memberi salah satu peluang pasar selain dari para pelaku usaha dengan marketnya masing-masing, dengan upayanya masing-masing. Alhamdulillah kita dibantu oleh Bapak Bupati melalui Dinas Perindustrian, kita bisa tampil di Plut mempromosikan produk-produk teman-teman. Jadi kalau untuk besti-besti yang pengen beli-beli produk KWN Semarang bisa juga langsung ke sana. Ada UMKM Centernya di sana. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, apakah UMKM Center juga menggunakan data nih Bu untuk menentukan arah pembinaan atau strategi usaha? Wah pasti Mbak, kalau kita nggak didata repot ini ya. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, kita sudah kelompokkan. Jadi masing-masing usahanya kita kelompokkan sendiri. Dan ini saya sudah minta kepada sekretaris pun untuk per wilayah kecamatan ya, per kecamatan itu nanti teman-teman juga dikelompokkan tersendiri. Karena memang kalau kita nggak data yang masuk dari formulir pendataan tadi tidak kita kelompokkan, mungkin kita juga akan mengalami kesulitan untuk penyampaian informasinya. Walaupun kita mungkin punya grup besar, tapi untuk memudahkan informasi, fasilitas atau kegiatan pasar, pameran, itu nanti kalau ada kelompok-kelompok kita lebih mudah. Seperti contoh ini kemarin dari Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah ada kegiatan pameran di Salatiga. Ternyata yang diminta hanya untuk ready to eat-nya. Jadi kan otomatis informasi ini tidak akan bisa saya sampaikan di klaster bahan dan jasa atau fashion atau kerajinan. Nah, kemudian kita bisa fokus di 2 atau 3 klaster yang sesuai dari permintaan panitia. Nah, itu bermanfaat banget dan perlu banget itu, Mbak. Jadi emang dari UMKM Center itu menggunakan data. Contohnya tadi ya Bu ya, kita untuk mengelompokkan nih misalnya ada kayak tawaran dari misalnya kayak tadi Salatiga ternyata yang dibutuhkan untuk yang kayak gituin. Betul sekali. Nah, untuk di 2026 BPS itu akan mengadakan sensus ekonomi Bu. Jadi SE itu biasa disebutnya. Nah, itu bagaimana Ibu melihat peran sensus ekonomi nih Bu di tahun depan, tahun 2026? Ya, ini saya sangat senang ya, karena memang saya berharap bahwa sensus ini termasuk pendataan ya Mbak, pendataan bagi teman-teman para pelaku usaha, karena saya yakin ini sesuatu yang bermanfaat bagi para pelaku usaha. Makanya dari organisasi pun kami sudah
dari awal nggih mencoba untuk selalu mendata data teman-teman. Biasanya kalau ada informasi kan memang nama, produknya apa, merek produknya apa, kapasitas produksinya berapa, kan seperti itu. Itu saya sering kami tanyakan karena kami sesuaikan dengan kegiatan atau fasilitas yang kami terima. Jadi memang ini sangat bermanfaat dan ini bisa menjadi untuk teman-teman itu seperti peluang. Karena kalau dia paling kecil aja di organisasi, kalau tidak datanya nggak ada, kita kan pasti juga nggak tahu kan. Iya. Nah ini umpamanya si A gitu, kok cuman si A rumahnya sini, lah ini produknya apa, ini apa, kan kita nggak tahu. Jadi kalau ada data lengkap berarti kan secara langsung ini kalau ada pendataan pasti nanti pendataannya akan lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, lebih teliti lagi. Saya yakin ada peluang-peluang terkait pendataan tersebut. Oke, siap Bu. Nah, bagaimana, apa nih Bu pesan Ibu Rini ya untuk pelaku UMKM lain di Kabupaten Semarang terkait sensus ekonomi? Ya, ini harapan saya mungkin kepada teman-teman semua ya terkait sensus ekonomi 2026 ya Mbak. Nah, ini saya minta kepada seluruh teman-teman anggota UMKM Center Kabupaten Semarang, tapi juga kepada seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Semarang semua untuk bisa menyambut baik apa yang menjadi program. Ini program pemerintah ya Mbak ya, program pemerintah terkait pendataan usaha masing-masing. Karena dengan sambutan baik ini akan menjadi semangat bagi para pendata untuk bisa mendata dengan sebaik-baiknya usaha. Ya, kalau nanti pendataan itu sudah dilaksanakan dengan baik, dari teman-teman yang didata juga harus memberi data yang sebaik-baiknya juga. Jadi apa adanya. Karena saya yakin dan percaya dengan data ini, karena memang selama ini saya juga jalannya juga by data, nggih. Jadi apa yang menjadi peluang, apa yang menjadi manfaat itu nanti bisa lebih tepat. Jadi saya harap dengan kesempatan untuk pendataan bagi usaha teman-teman semua ini bisa disambut dengan antusias, dengan baik, dan akan mempermudah pemerintah untuk bisa mendata usaha masing-masing di masyarakat. Oke, jadi nanti tahun 2026 BPS ada sensus ekonomi. Jadi untuk semua usaha menyambut baik untuk petugas ya Bu ya, dan memberikan data yang sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan lapangan. Ini berarti bisa memberi jaminan bahwa data yang disampaikan aman kan Mbak? Aman Bu, semuanya rahasia. Jadi nanti akan dari petugas sudah dibekali ya. Jadi semua petugas itu tidak akan membocorkan data yang telah dikumpulkan dan langsung akan disimpan ke server. Amin. Nah, Besti, kita udah banyak nih ngobrol sama Bu Rini, baik tentang usahanya Bu Rini yang sangat menarik dan juga tentang UMKM Center di Kabupaten Semarang. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama. Semoga sukses selalu untuk usahanya. Doa terbaik buat jenengan juga. Amin. Nah, buat Besti semuanya, jangan lupa ikutin podcast Besti selanjutnya untuk mengetahui keseruan kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.